Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesaya menggambarkan tanah Yehuda itu sebagai tanah yang lurus bagi orang benar. Ya. Kami juga menanti-nantikan saat engkau menjalankan penghakiman. Jadi kita ini akan dihakimi. Jadi semua orang Kristen itu akan dihakimi oleh hakim agung itu. Dialah Yesus Kristus. Penghakiman itu hanya ada pada diri Yesus Kristus sebagai hakim agung. Ya. Jadi kalau kita bisa lolos, puji Tuhan. Tidak lolos, puji Tuhan. Kan disediakan dua ya tempat. Ya kan, gambaran neraka udah disampaikan Yesus. Hanya ada gertak gigi, api yang menyala-nyala, kegelapan, gelap ya. Ya. Memang ada yang menggambarkan situasinya panas. Itu kan situasi, tetapi Yesus katakan jelas, gelap itu pasti, karena tidak akan berjumpa dengan Allah. Dua planet yang disediakan, lolos dari penghakiman, ya kan? Berbahagialah kita dan berjaya. Itulah gereja yang jaya. Tidak lolos dalam penghakiman, tetapi dalam iman Katolik itu ada masih satu tempat, ya, api penyucian. Kesempatan bagi orang yang beriman untuk disucikan agar dia bisa lolos dari penghakiman Tuhan. Nah, bagi gereja yang tidak mengimani itu, ya tidak perlu diperdebatkan. Karena memang itu tertera dalam kitab Makabe, ya. Nah, situasi itu, maka penghakiman itu dinantikan oleh bangsa Israel. Maka kalau Mesias itu tidak, ya, maka kata Santo Paulus, sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak wafat, ya kan, dimakamkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu sia-sialah iman kita. Untuk apa kita beriman, kan begitu? Untuk apa kita percaya Yesus kalau kita tidak dibangkitkan, ya kan? Ngapain? Ya, toh kita mati-mati saja kayak binatang kan? Saya ingat ponakan saya waktu kemarin motong babi itu, syukur saya tidak jadi babi katanya. Dia anak kecil, ya, yang harus dipotong, ya kan? Syukur saya tidak jadi babi katanya. Ya, itu anak kecil kan, dia dalam kepolosannya dia katakan gitu. Dia melihat babi dipotong. Bersyukurlah kita menjadi manusia. Bayangkan kalau kita diciptakan jadi binatang yang harus siap dimakan, ya kan? Jadi selalu saya katakan dalam pelayanan kita nih, kita kalau masalah uang itu relatif. Kita punya 24 jam, punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata. Sampai Yesus katakan kan, kalau matamu itu menyesatkan kamu, cungkillah katanya, cungkil. Kalau tanganmu menyesatkan kamu, potonglah. Kalau ya, kakimu menyesatkan, penggallah. Lebih baik kamu bermata satu, bertangan kudung, berkaki puntung, ya kan, masuk dalam kerajaan surga daripada keadaan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Apa gunanya katanya? Jadi ya, apa yang dikatakan Yesaya ini tentang penghakiman itu pasti terjadi terhadap diri kita. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Itulah kesukaan kita, sukacita kita. Puji Tuhan, haleluya, salam, salpe, salam kasih, ketemu kawan. Ya kan? Ucapkanlah salam, selamat. Terkadang orang sering salah arti. Selamat pagi bukan mengucapkan selamat terhadap pagi. Selamat kita berjumpa pada hari ini di waktu pagi. Kalau kita panjang gitu kan lama kan? Apalah susahnya mengucapkan salam kan? Kalau saya di WA grup tuh sampai bosan dah ya, tak apa-apalah, bosan-bosan lah. Itu ya Pak Yakobus tuh. Ya memang itulah kita ucapkan. Kalau enggak itu ya bagaimana? Salam lah. Salam kasih, damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi, salpe lagi. Itu salam semua lengkap lah. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata. Harus jawabannya. Atau kalau yang untuk Bekati itu Agun Kak Batu Ampar, Barapaut Kak Uka Tanggang, Bapak Ma Kak Sangkaro, ai jawabannya. Tutunya tiup akalnya hidup, kan? Orang-orang Dayak punya salam, siapa bilang tidak ada? Tidak ada, dia bilang selamat pagi kita, terima kasih. Ada, itulah terima kasih kita. Ya kan? Terima kasih kita tuh kan, itu tadi bahasa ingat Kak Jubata, ya kan? Karena
hidup kita itu, sengat kita, roh kita dari Tuhan, gitu kan. Sampai didebatkan di suatu gereja, itu berhala itu bahasa sengat kat jubata. Karena loh, nyebut Tuhan bahasa Inggris apa? God. Salah-salah lalu menyebut kambing, kan kalau salah baca kan? God juga itu kambing. God. Theos, Deus, Deo. Gusti, Sang Hyang Widiwasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jagat Dewa Batara, nama-nama Tuhan. Yahweh, YHWH, Elohim, Adonai. Tapi kalau orang Yahudi paling tahu dia pas namanya YHWH. Dan kita ingat di Indri itu langsung menuju kepada Yesus. Dialah YHWH itu. Ya. Cuman yang Indri ini kan memang tidak ditulis. Kalau ditulis itu YHWH ya. Kalau tidak percaya silakan, ada penjelasan di TikTok dengan Facebook. Ya kan? Kurang percaya apa lagi? Kan begitu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu, ya, kita harus menampilkan wajah Kristus, serupa dengan Kristus, dengan Roh Kudus. Kalau kita menghujat orang, ya kan, lalu kita juga menghina orang, apa jadinya? Lalu kita juga ingin marah, ya kan, kita benci, sama kok kan? Apa kamu lebihnya daripada orang jahat juga bisa berbuat baik? Bapak yang jahat juga bisa memberi yang baik, apalagi Bapamu di surga, katanya kan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan segenap jiwa aku merindukan Dikau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Nah itu. Makanya harus doa malam tidur. Minimal lah bagi yang Katolik tanda salib, ya. Bagi yang denominasi lain, puji Tuhan, tidur dah. Tuhan tidak mau banyak panjangan. Ya kan? Apa panjang-panjang kalau kita doa panjang, kulu kile, Tuhan, lihatlah hamba-Mu ini yang Kau siksa di tempat ini. Aku sudah melayanimu 25 tahun ya Tuhan. Aku telah membagikan banyak berkat kepada orang-orang. Tetapi Kau lihatlah nasib hamba-Mu ini tersiksa. Itu doa apa tuh? Ya kan? Emangnya Tuhan pernah mengeluh waktu disiksa? Waktu dicambuk, waktu didera, waktu dimahkotai duri, bahkan waktu disangkal oleh muridnya. Ya kan? Kalau kita yang ngeluh. Ya. Terkadang kita itu memang kalau dalam hal-hal yang pahit itu lalu kita menyalahkan Tuhan. Padahal itulah kita yang rapuh itu. Kita berdoa panjang-panjang, ya Tuhan, aku sudah kan membaca firman Tuhan dari kecil. Aku sudah berdoa kepadamu. Itulah doa orang Farisi yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bukan datang kepada Allah mohon ampun, pertobatan, malah menyombongkan diri. Ngapain kan begitu? Ya kan? Tuh datang sebagai pejabat di suatu gereja, tolong itu kursi gereja itu dilap. Ajudannya gile. Pastor jak geleng-geleng nengoknya, dilap, disemprot. Dulu belum ada COVID. Supaya saparinya itu, pejabat bro, ya kan? Itu kadang ketawa gitu. Dan itu kadang menjadi hal duniawi itulah yang membuat kita jatuh. Itu 3 hal itu, setan, itu udah pastilah. Gila, setan dilawan, ya kan? Setan dilawan, Tuhan ya diujinya. Baru sama manusia kan? Ya. Dunia yang sering membuat kita jatuh. Ya. Nah, terkadang inilah. Ya. Makanya kita berbahagia Bapak-bapak. Bukan saya maksudnya lalu kita melihat Bapak-bapak ini kita bersuka cita, tidak. Mungkin orang-orang yang membenci kita suka, itu rasain. Dia pelit dengan keluarga. Ya kan? Tapi ada juga yang prihatin, banyak kok yang prihatin. Oh, dia orang baik gitu, sayang. Dia membantu saya ini, itu tetap ada 2. Maka kalau bapak mau frustasi, seharusnya bukan frustasi, harusnya prestasi, ya kan? Menjadilah dia sesuatu yang baik. Tapi kalau frustasi juga prestasi, dibicarakan orang, ya. Maka dari itu, maka kita mencobalah memahami diri kita ini di tempat ini, ya kan, yang dapat
berapa bulan, jangan kembali lagi lah di tempat ini. Yang dapat setahun, jangan lagi kembali di tempat ini. Ya kan? Yang dapat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, yang seumur hidup, bersyukur. Ya, kita masih bisa hidup di muka bumi ini, walaupun penderitaan itu pasti kita akan dalami lah. Jalani dan dalami di sini. Dan memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Kepahitan itu adalah sesuatu yang menjadi cambuk bagi kita. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Nah, ini belajar apa yang benar. Jadi kami ini belajar dari bapak-bapak. Berarti apa yang dibuat, kalau kita berbuat seperti itu tak benar tuh. Ya kan? Belajar. Belajar, kita ini terus belajar. Oh, jangan berbuat seperti itu, akibatnya ini gitu, Pak. Jadi kita ini sebagai tanda Nabi Yunus itu mengingatkan orang untuk bertobat gitu, Pak. Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Tuhan nih apalah katanya. Udahlah bangsa tuh jahat, suruh aku ke situ. Kan sering kita begitu. Apalah budak itu kita ajak ke gereja. Tak benar lagi dia kelakuannya kan. Terkadang itu, ya kan? Dan terkadang ini lucu gitu. Orang mau jadi benar tuh lalu dicurigai. Nah, inilah gejala manusia kita nih, dengki kita nih. Senang melihat orang susah, senang melihat orang jahat. Ya kan? Padahal kita harus bersukacita ketika yang tersesat itu ditemukan kembali. Kan begitu. 99 domba baik yang sudah baik ini, ya kan, tetap dijaga Tuhan. Tetapi yang satu dicari. Ya kan? Yang satu yang baik dipertahankan oleh Tuhan. 99 yang tersesat, ya kan, juga dicari Tuhan. Jadi bolak-balik itulah. Tuhan itu selalu setia, tetap kekal abadi selamanya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami sebagai segala sesuatu yang kami kerjakan. Salum, salve, damai sejahtera. Kan begitu. Karena siapa? Karena kasih. Kristus, Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Dalam kesesakan mereka mencari engkau. Kalau udah sesak barulah cari Tuhan. Tuhan, oh Tuhan, ku cinta dia. Bagus sih lagunya ya. Jadi kalau udah misalnya putus cinta baru manggil Tuhan, kan begitu. Kalau udah ada kehilangan sesuatu baru cari Tuhan, kan begitu. Ya kan? Maka hal-hal semacam ini perlu menjadi pertimbangan bagi kita untuk hidup beriman kita tetap konsisten. Konsisten. Ya. Kita tidak mengerti sekarang tidak masalah. Karena Tuhan akan mengertikan kita ya dengan Roh Kudus. Bapak-bapak di sini kan pelayanannya cukup luar biasa, ya. Dan saya acungi 5 jempol. Ya kan? Padahal jempol yang kelima saya bingung pakai jempol apa lagi kan. Karena jempol saya nyempat. 5 jempol. Tahan banting, tahan uji. Ya kan? Tahan segala tahan. Ya. Ini merupakan suatu pelayanan yang luar biasa. Ya. Nah, makanya saya sering mengajak kawan-kawan saya untuk lihatlah. Ya. Ada sukacita. Ketika kemarin saya melayani di lapas sana itu, ketika keluar itu ada sukacita yang luar biasa. Ya. Dan saya berharap jangan masuk ke lapas dewasa lagi ya, saya bilang. Karena umurnya sudah 17. Kalau melakukan lagi, ya masuk lapas dewasa kau. Jadi anak kacung kau di situ, disuruh kau, di push up kau. Kecuali kau banyak duit. Ya kan? Dan ini di daerah-daerah, beberapa daerah. Kasusnya kalau tidak asusila mencuri. Ya, asusila itu. Kenapa kau masuk sini?
Biasa Pak, makai anak ayam. Enak benar kau makai anak ayam. Bahasa kami Pak, di Landak katanya anak ayam. Anak ayam? Manusia. Kau nanti punya anak, kau dipakai anak ayam mau tak kau? Enggak Pak, kau sendiri tahu. Anak ayam. Saya tidak tahu. Baru istilah itu. Biasa dulu ayam kampus, saya tahu. Anak ayam rupanya sekarang. Jadi nanti kalau di kampus jadi ayam dia. Oh, anak ayam. Anak ayam. Apa tuh anak ayam? Oh, anak bisa dipakai bersama-sama. Oh, perek. Di Pontianak tempe. Kan begitu. Saya ingat dulu kenakalan. Ya, kebetulan ini kakak kelas saya. Ya. Mereka sudah ada 13 orang pakai celana pendek semuanya. Dia carilah perek atau tempe itu. Dulu kan terkenal jerujo ya. Ya kan? Dibawanya. Tahu-tahu sudah bunting 3 bulan. Semuanya ya kan bersedih. Katanya. Mau coba si jagonya. Inilah saya bilang. Saya sampai ketawa. Hancur saya bilang. Ya, kenakalan remaja. Rupanya itu istilah di Landa anak ayam. Ya kan? Kalau misalnya di Pontianak itu kan dia belit. Tidak tahu kalau orang Bengkayang itu belit. Kok belit? Apa Pak belit tuh Pak? Mereka taunya pancung. Oh pancung Pak. Istilah-istilah itu ya. Jadi istilah-istilah program kenakalan itu ya masing-masing daerah beda-beda. Tidak tahulah dari Kapuasulu kalau misalnya bolos waktu sekolah itu kan. Bahasa sini belit. Belit Pak, dia Pak, belit. Nah belit. Di sini juga ada yang belit. Tanda tangan, lari, cus. Udah berapa tahun saya perhatikan ada yang nakal gitu, belit ya. Tapi kan tidak perlu gitu tegur, dah tua Pak. Kan begitu. Tanda tangan doang ya dia. Habis itu dia caw. Ada, ya kan? Kemana dia? Biasa Pak, cari rezeki, berjudi gitu ya. Ya ampun saya bilang. Ya, dari tempat ini ya masih bisa berjudi. Ya. Bisnis Pak, biasa. Bisnis, ya kan? Memang pedagang itu bisa mencari kesempatan luar biasa, ya kan? Kalau enggak Pak bahaya gitu ya. Ya enggak masalah lah. Cuman datanglah ke rumah Tuhan ini, ya kan? Kan saya dari 2018 melayani di sini kan. Jadi kenakalan bapak-bapak saya perhatikan kan begitu. Oh, itu. Ya, ke gereja aja bisa belit. Misalnya belitnya gimana? Kalau udah lama ya, maka saya bilang, saya selalu mengobservasi itu. Biasanya saya duduk di depan, duduk di belakang, tanya Bu Lina tuh di gereja. Sebenarnya saya lagi penelitian observasi itu. Saya lihat kan. Begini rupanya. Udah habis nyambut, langsung belit ya lari. Tak dapat berkat. Akhirnya diumumkan pastor. Ya kan? Siapa yang sudah menyambut pulang, ya kan? Udah datang terlambat, pulang tak dapat berkat, enggak selamat. Wah, makin latar. Orang-orang beriman itu kan biasanya kalau kurang beriman itu kan begitu. Dan ini bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belit, bolos dari Tuhan, mangkir. Ya. Itulah yang tidak mengindahkan Tuhan. Ya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau ketika hajaran-Mu menimpa mereka. Mereka mengeluh dalam doa. Bapak-bapak, ada 93 anak-anak Tuhan di tempat ini, ya kan? Ada yang tadi dia katakan tunggu ponis. Kalau tunggu ponis, ya sama seperti orang tuh. Kapan mau ke gereja? Ya tunggu aku sadar. Ya mana bisa sadar? Yang bisa menyadarkan di kita itu Tuhan. Ya. Bukan waktu yang menyadarkan kita, Tuhan. Kapan kita bertobat? Yang mempertobatkan kita Tuhan.